Surat-surat yang palsu ini, itu kan seolah-olah otomatis menjelek-jelekkan nama Muldoko. Nah, Muldoko ini belakangan ini musuh utamanya Demokrat. Kebetulan Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz kader Partai Demokrat. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah bikin surat kaleng, yang bikin surat tapi nggak ada namanya, atau ada namanya tapi pakai nama orang lain. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan surat KSP yang katanya meminta anggaran bantuan dana kepada Wali Kota Cirebon. Udah dikonfirmasi ini surat palsu gitu, tapi ada namanya. Dari Ali Mukhtar Ngabalin, tanda tangan. Sampai ada nomor HP-nya gitu. Ada kontak personnya. Padahal palsu. Tapi setelah saya baca, isi dari surat ini maksudnya adalah seolah-olah KSP itu ingin mengadakan sebuah acara santunan kepada anak yatim dan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah secara total. Tapi pemberitaan di media seolah-olah KSP meminta dana kepada Wali Kota Cirebon 800 juta. Ini kan gak nyambung. Secara penafsiran salah. Yang lebih lucu lagi ya wali kotanya. Dia bilang ini anggarannya terlalu besar. Artinya dia sendiri gak paham dengan isi surat itu. Atau emang dia gak baca gitu. Tapi kita kan bisa menilai dengan mudahnya gitu secara logika. Masa iya sih pemerintah nggak punya uang sampai kemudian kirim surat kemana-mana minta bantuan yang nilainya cuma 800 juta. Masa iya sih gitu. Ini kalau ketahuan kadrun dan kadrunista gitu, ini nantinya bisa digoreng-goreng seolah-olah oh bener berarti bener pemerintah udah nggak punya uang. Untuk kasih ke anak yatim aja sampai minta-minta sumbangan. Dikiranya pemerintah itu sama kayak FPI paling gitu ya. Padahal surat palsu itu. Tapi yang menggelitik dalam pikiran saya dan menimbulkan satu pertanyaan penting gitu ya. Ini tuh sebenarnya yang dapat surat seperti ini apakah cuma Wali Kota Cirebon? Apakah bupati atau kepala daerah lain di sekitar Jawa Barat nggak ada yang dapat surat yang sama? Apa ada jangan-jangan gitu? Karena kalau surat ini hanya diterima oleh Wali Kota Cirebon, ini menunjukkan satu kesimpulan gitu. Seolah-olah si penipu ini, orang yang membuat surat ini, meyakini bahwa Wali Kota Cirebon ini bisa dibodoh-bodohi. Maka dia hanya menargetkan Wali Kota Cirebon. Atau sebelum ini pernah terjadi kejadian serupa dan kemudian ditransfer beneran. Bisa jadi gitu. Karena kalau wali kota lain, bupati lain gak ada yang terima surat yang sama, artinya kan emang cuma target satu orang gitu. Cuma menargetkan Nasruddin Aziz ini gitu. Tapi yang lebih lucu dari Nasruddin Aziz atau Wali Kota Cirebon ini, dia mengatakan bahwa dia merasa ini gak mungkin dari Ali Mukhtar Ngabalin. Saya yakin surat ini pasti palsu. Gak mungkin KSP bikin surat seperti ini katanya. Cuma di sisi lain faktanya surat ini telanjur menyebar di sosial media dan viral di mana-mana. Ini aneh gitu. Kalau si wali kota merasa dia nggak menghiraukan dan dia yakin ini surat palsu, kenapa suratnya nyebar di sosmed? Apakah ada agenda setting? Ada agenda politik? Karena kalau terbukti dia nggak menghiraukan, dia akan lempar aja tempat sampah selesai gitu. Nggak bikin isu kayak gini. Kalau dia bikin isu kayak gini, artinya kan dia tersinggung dengan surat ini atau terganggu dengan surat ini. Makanya kemudian dia pengen ini viral di mana-mana, ingin jadi pemberitaan gitu. Cuma caranya nggak gentle. Dia pakai tangan anonim gitu. Disebarkan dulu di sosmed, baru setelah viral di mana-mana, dia klarifikasi ke media. Iya, saya sudah baca 2 hari yang lalu. Aneh gitu. Tapi ngakunya nggak menghiraukan, lah gimana gitu. Mestinya kalau dia tersinggung atau terganggu, ya dia umumkan aja secara publik, gentle gitu. Ini ada surat yang mengaku dari KSP dan saya yakin ini penipuan. Baru itu benar.
Tapi kalau pakai penyebaran lebih dulu lewat akun-akun anonim, itu kan tandanya ada agenda setting, ada agenda politik dari kasus ini. Tujuannya apa? Nanti kita bahas di belakang. Ini saya bahas secara alur dulu gitu. Karena dari pihak Muldoko dan Ali Muchtar Ngabalin itu sudah lebih dulu mengkonfirmasi bahwa surat ini dipastikan palsu dan KSP tidak pernah mengeluarkan surat semacam ini. Selain itu, Ali Muchtar Ngabalin karena namanya dipakai dalam surat tersebut gitu ya. Dia kemudian secara resmi melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Secara politik, ini nampaknya ada hubungannya nih gitu ya. Karena terjadi sebuah kebetulan-kebetulan yang sangat banyak sekali. Dan ini nggak bisa dipungkiri gitu, karena ini kan menyangkut nama baik KSP. Surat-surat yang palsu ini, itu kan seolah-olah otomatis menjelek-jelekkan nama Muldoko. Nah, Muldoko ini belakangan ini musuh utamanya Demokrat. Kebetulan Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz kader Partai Demokrat. Kok kebetulan sekali gitu. Dan kebetulan yang lain adalah ketika isu ini menyebar, di saat yang sama sebenarnya publik sedang dihebohkan dengan pernyataan Angelina Sondak yang merasa bahwa dia dikorbankan, yang dia mengklaim bahwa ada ancaman sangat serius kepada keluarganya kalau dia menyebut mastermind atau tokoh big boss di balik korupsi Hambalang yang kita sebenarnya udah sama-sama tahu pasti orang Demokrat. Ya kalau nggak Ibas, SBY, siapa lagi? Masa AHY? Gak mungkin itu. Masih tentara waktu itu kan. Belum jadi ketua partai gitu ya. Waktu itu ya cuma ada Ibas sama SBY gitu. Yang disebut-sebut di pengadilan ya Ibas. Yang jadi ketua umum partai, SBY. Setelah Anas gitu kan. Yang jadi presiden waktu itu, SBY gitu. Ya cuma itu gitu. Jadi cerita Angelina Sondak yang pakai baju biru itu nampaknya sangat mengagetkan dan mengguncang keluarga Cikeas gitu. Sehingga setelah itu muncullah isu-isu receh seperti ini gitu. Isu surat kaleng. Paling mudah dibuat gitu. Semua orang bisa bikin. Dan saya bahkan mencurigai jangan-jangan emang ini yang bikin ya lingkungan bupati-bupati wali kota Cirebon ini gitu, jangan-jangan gitu ya. Ya mirip lah modusnya seperti FPI gitu. Bikin bendera PKI, cetak sendiri, bakar sendiri. Sama kayak gini gitu. Bikin surat sendiri, rame-rame sendiri, klarifikasi sendiri. Oh, nani politik. Udah kebaca gitu. Dari banyak pengalaman yang pernah kita lihat secara politik, emang kayak gini biasanya gitu. Meskipun ini masih dalam tahap kecurigaan. Nanti aslinya ya silahkan kepolisian yang mencari tahu gitu ya. Dan kalau ini menyerang Muldoko, secara kebetulan memang punya masalah dengan Partai Demokrat. Karena Muldoko itu pernah mengambil alih Partai Demokrat dan menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sementara kader-kader Partai Demokrat di bawah gitu, yang menjadi kepala-kepala daerah, itu marah sekali dengan Muldoko. Dulu pernah kita baca berita bahwa ada bupati di Lebak gitu, kalau nggak salah. Ada perempuan itu. Dia mengancam akan mengirimkan santet kepada Muldoko. Karena Muldoko menjadi ketua KLB Partai Demokrat di Deli Serdang gitu. Dia nggak terima karena partainya dikoyak-koyak. Nah ini sama kayaknya gitu. Lah kok kebetulan kader Demokrat yang jadi wali kota Cirebon yang bikin-bikin isu ini gitu. Kebetulan sekali gitu. Apa jangan-jangan ini emang disengaja untuk menutupi isu Angelina Sondak gitu. Karena dalam era mantan dulu, kalau ada isu-isu terkait partai si biru gitu, biasanya setelah itu muncul isu artis. artis porno lah, artis apalah. Biasanya gitu kan. Jangan-jangan sama nih. Dan setelah saya cari tahu soal wali kota Cirebon, Nasruddin Aziz, itu sebenarnya ini ada kepentingan politik nampaknya gitu ya, kepentingan pribadi. Karena dia di tahun 2019 ketika Pilpres, dia secara pribadi mendukung Jokowi Amin. Padahal partainya Demokrat berkoalisi dengan Prabowo Sandiaga. Sikap si Nasruddin Aziz ini sempat membuat AHY itu tersinggung gitu. Dan mendapatkan atensi. Ini nggak boleh seperti ini. Oh ini nggak apa-apa pada akhirnya. Awalnya tuh ditakut-takuti dengan ancaman. Nanti kader yang membelot akan diancam. Tapi setelah itu AHY bilang, nggak apa-apa.
Ini kan terjadi di semua partai. Semua partai itu ada kadernya yang tidak sepakat dengan keputusan DPP pusat. Kata AHY gitu. Nah sekarang secara kepentingan pribadi, Nasruddin Aziz ini kan punya kepentingan untuk maju sebagai anggota DPR. Dia tuh sudah menyampaikan secara terbuka awal Januari lalu. Dia sudah nggak bisa maju sebagai wali kota lagi, maka dia berencana untuk maju sebagai anggota DPR. Cuma masih nggak tahu dari partai mana. Secara keanggotaan, dia masih memegang kartu Partai Demokrat. Meskipun 2019 lalu sempat membelot. Dan bikin Partai Demokrat di pusat itu ya nggak terlalu merekomendasikan. Nah sekarang gitu ya, udah punya kepentingan, pengen maju sebagai anggota dewan. Ya jadinya cari-cari perhatian. Harapannya setelah ini karena ikut menyerang Muldoko, jadi dapat tuh prioritas. Karena kalau caleg itu kan pengen maju nomor 1 gitu ya. Supaya dapat nomor urut nomor 1, biar mudah menangnya gitu. Ini nampaknya sedang dilakukan gitu. Karena kalau dari partai lain belum ada katanya. Belum ada yang mau mencalonkan, belum ada yang menawarkan. Sementara Demokrat sendiri dia udah terlanjur ngebelot tahun lalu, tahun 2019 gitu. Jangan-jangan ini punya kepentingan pribadi gitu. Sengaja bikin isu supaya mendapatkan perhatian dari AHY. Nantinya AHY terima kasih gitu, tepuk tangan. Ya, terima kasih sudah menyerang Muldoko. Gitu mungkin gitu ya. Dan Roy Suryo juga sama tuh. Roy Suryo bilang bahwa ini tuh ada nomor katanya dalam surat tersebut. Setelah di tracking, ternyata ada namanya Stafsus Wakanda. Padahal itu ya tracking sih namanya, tapi itu kan bisa dilakukan di aplikasi Get Contact gitu. Itu bisa saja. Karena nama saya, nomor saya yang terlanjur nyebar itu juga disimpan dengan banyak nama. Ada yang cebong lah, kakak pembina lah. Apalah macam-macam gitu, kafir banyak gitu. Nah, nomor yang terlanjur menyebar di surat KSP bodong ini itu bisa saja disimpan oleh siapapun, termasuk oleh Roy Suryo sendiri gitu ya. Lalu kemudian dikasih nama Staf Wakanda. Bisa aja. Terus kemudian dia ketawain sendiri. Bisa jadi gitu. Sama kayak surat ini. Dibikin sendiri, diketawain sendiri, ya orang ini politik. Dan Roy Suryo nampaknya punya kepentingan yang sama gitu. Dia pengen cari-cari perhatian sama Demokrat. Dia udah nggak jadi anggota partai, udah keluar. Entah keluar sendiri atau dipaksa keluar. Kita kan nggak tahu gitu. Nah sekarang itu kan tahapannya sudah mulai pencalonan anggota DPR. Udah mulai ada tahapannya gitu. Dan kita sudah mengajukan ke partai politik untuk maju di 2024. Sekarang ini, tahun ini prosesnya gitu. Makanya nggak heran kalau kemudian ada kemungkinan memang ini ada kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu yang ingin cari perhatian kepada Partai Demokrat. Tapi kemudian dibikin isu nasional. Ya karena Muldoko kan musuhnya Partai Demokrat gitu. Terlalu kebetulan gitu. Lah kok kebetulan cuma Cirebon aja yang dapat. Kenapa bukan wali kota lain atau bupati lain dari partai lain gitu. Kenapa kok pas banget Demokrat? Ini kan mencurigakan sekali gitu. Jadi dalam kesimpulan saya nampaknya ini ya bagian dari cerita atau drama-drama yang dimainkan oleh sekelompok orang dari kelompok yang sama. Partai Demokrat kayaknya. Bikin isu sendiri, ribut sendiri, klarifikasi sendiri, ketawa sendiri. Mirip gitu. Ya tapi bagi Roy Suryo gitu ya, saya nggak tahu siapa yang menyimpan nomor tersebut gitu ya, yang ada dalam surat itu, lalu kemudian menyimpannya dengan nama Staf Wakanda. Saya nggak tahu siapa gitu ya. Tapi kan dalam sejarah atau jejak digital seorang Roy Suryo, orang ini kan yang pernah menjadi menteri ini dulu pernah ditipu sama anak kecil yang jualan sepeda. Tapi sekarang kayaknya Roy Suryo ini jadi lebih awas gitu, jadi lebih hati-hati. Atau mungkin sekarang udah jadi lebih lihai profesional dalam rangka main-main drama. Ya
karena get kontak itu bisa disimpan oleh semua orang gitu. Bisa aja. Dan kita bisa menyimpan sesuai dengan yang kita inginkan. Mau kita sebut sebagai staf khususnya Pak Jokowi, bisa. Bisa aja gitu. Lalu kemudian bisa bikin ribut-ribut sendiri. Jadi ya pada akhirnya saya harap cerita ini bisa dibongkar sejelas-jelasnya dan kita jadi tahu siapa di balik ini gitu. Ya syukur-syukur kalau memang sudah ada nama dan yang bersangkutan ini nantinya bisa ditangkap gitu. Saya sangat yakin nih nampaknya drama-drama Partai Demokrat gitu. Sangat yakin saya. Nanti tinggal kita konfirmasi aja ke hasil kepolisian gitu. Dan kalau ini nanti bisa terbukti gitu ya, dan benar-benar dari Demokrat sendiri yang bikin main isu ini, nah ini bisa jadi amunisi untuk semakin kita gencar mengkampanyekan. Jangan katakan tidak, gimana? Katakan tidak, katakan tidak pada Partai Demokrat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.